Baik, kita bahas materi tentang Hamming code atau kode Hamming, dan untuk menambah penjelasan saja karena sebelumnya sudah saya berikan handoutnya, selain dibaca-baca, dipraktekan, dan ini tambahan penjelasan menggunakan video. Jadi Hamming code itu sendiri adalah kumpulan bit yang disisip di dalam bit-bit data yang akan diakses oleh prosesor dari memori, ya. Maksud saya jadi hasilnya nanti adalah juga bit, ya. Binary digit biner. Jadi bukan bilangan heksadesimal, bukan bilangan desimal, jelas ya. Jawabannya adalah untayan bit, ya, binary digit, bilangan biner. Paham ya? Dan teorinya sudah saya jelaskan pada handout sebelumnya, jadi kita cobakan dengan contoh saja biar dalam bentuk visual biar lebih jelas, ya. Misalnya ini ada data 7 bit yaitu 10011110, ya. Ada di memori, akan diakses oleh prosesor, akan melewati bus jadinya, ya. Nah, selama di bus di pertengahan akan disisipi oleh bit HC tersebut, ya. Cara penyisipannya seperti apa? Dimulai dengan menuliskan nomor urut, ya. Ini nomor urut sembarang aja, mungkin cuma 8, 9 atau mungkin 10 atau mungkin 15 ya, bisa jadi. Ini saya coba dengan 10 cukup apa enggak? Kita tes nanti, ya. Selanjutnya kita tetapkan posisi dari bit HC. Ya, untuk membedakan kita gunakan kotak-kotak ini aja, ya. Dan bit AC ini berbasis pada perpangkatan 2, ya. 2 pangkat 0 kan 1. 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 32 64 dan seterusnya. Ya. Jadi itu dasar penetapan posisi bit AC berdasarkan perpangkatan 2. Nah, sudah kita tetapkan, ya, ternyata di posisi 1 2 4 8 saja karena mungkin jumlah bitnya tidak banyak. Baru kemudian kita coba menyisipkan data di atas tadi, ya, kita masukkan satu-satu. Ini bit satunya di posisi 3, bit 0 di posisi 5, 6, 7, ya, 9 karena 8 diisi bit HC, 10. Oh, ternyata kita kurang, masih ada 1 bit lagi yang belum, ya, berarti ada bit 11 bit, ya. Ini ada 11 bit, kita kasih nomor 11, nah, ya. Oke, baru kemudian kita akan menetapkan bit HC-nya, ya, dengan cara tadi di handout sudah disampaikan bahwa bit HC kalau dia posisinya bit 1, dia mencek secara ganjil 1 3 5 7 9 11 gitu, ya. Nah, ini seperti ini jadinya. Dan karena kita menggunakan paritas genap, maksudnya adalah bit 1 yang ditemukan jumlahnya harus genap, jelas, ya. Karena kita menggunakan paritas genap. Ini sekarang dia menemukan bit 1 ada 1 buah, lompat ke bit 5 masih 0, baru 1, ya, berarti lompat ke bit 7. Nah, dia menemukan 2, jadi bit 1 jumlahnya ada 2 yang sudah dia temukan. Kemudian lompat lagi 1, jadi ada 3. Nah, 3, ya, berarti jumlah bit 1 yang ditemukan ada 3. 3 itu ganjil sifatnya, maka bit AC akan menggenapkannya supaya jadi 4. Dia men-set dirinya dengan 1. Nah, jelas, ya. Sebabnya bit AC men-set dirinya dengan 1 supaya jadi jumlah bit 1-nya ada genap. Oke. Sesuai dengan posisi bit 1-nya. Selanjutnya kita masuk ke posisi 2 dari bit AC. Nah, sekarang bit udah seperti ini jadinya, kan. Nah, kalau bit posisi 2, dia 22. Jadi bit 2 23, kemudian lompat 2 6 7, lompat 2 10 11 gitu, ya. Jadi seperti ini. Dia akan cek bit 3, oh ternyata ada ketemukan 1. Kemudian dilompat 2 bit, ya, 6 7 bisa jadi, ya. Masih 1. Nah, ini berarti jumlah bit 1 ditemukan sudah ada 2, ya. Lompat lagi 2 bit. Oh, dia menemukan lagi bit 1, ada 3 jadinya. Kemudian 11, ya. Nah, berarti yang ditemukan bit 1 yang ditemukan jumlahnya ada 3. 3 itu ganjil. Maka bit HC akan menggenapkannya dan men-set dirinya dengan 1. Nah, ya, seperti ini. Oke. Masuk lagi ke posisi bit 4, ya. Di posisi bit 4 sama, kalau 4 berarti 4 bit. Dia akan mencek 4 5 6 7. Kemudian dia akan lompat 4 bit berikutnya 12 13 14 15 gitu, ya. Sebetulnya begitu. Kita lihat di sini, oh, dia mencek bit 5 ternyata 0. 6 0 juga, 7 juga. Oh, dia menemukan bit 1 ada 1 buah. Kemudian dia akan melompat sebetulnya 4 bit ke depan, yaitu bit 12, bit 13, ya. Bit 14
dan bit 15. Sebetulnya begitu, cuman kan kosong tuh tidak ada bitnya, jadi sudah abaikan saja. Tapi seperti itu aturan untuk posisi bit 4 ya. Dia 44 lompat 4 ya. Nah, dia berarti menemukan bit 1 ada satu buah saja. Satu itu ganjil, berarti kita genapkan, maka dia akan meset dirinya dengan 1. Sehingga bit HC menjadi 1 ya. Oke, sekarang di posisi bit HC 8. Oh, sorry, ini harusnya 8 nih ya, bukan 4, 8 harusnya. 8 dia akan mencek 8 bit di dekatnya, kemudian lompat 8 akan mencek lagi gitu ya. Jadi dia akan mencek 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai bit 15 sebetulnya dia akan mencek. Cuman kan kita nggak sampai 15 bitnya ya. Cuman 11 ya. Tapi seperti ini dia akan mencek 8 bit di depannya dulu. 1 ditemukan, 2 ditemukan ya. Sudah ya sebetulnya sampai 4 lagi berikutnya dan sampai 8 bit pokoknya ya. Nah, karena dia menemukan bit 1 jumlahnya sudah genap, ada 2 buah, ya sudah, dia tidak perlu men-set dirinya dengan 1, dia nolkan dirinya dinolkan sendiri ya, karena bit 1 ditemukannya sudah ada 2 itu artinya genap. Jelas ya? Oke, sehingga bit data menjadi 111 001 0110 ya. Gimana dengan bit HC-nya? Nah, untuk bit HC nomor urut yang lebih besar itu menjadi bobotnya lebih tinggi ya, sama dengan kalau kita menghitung desimal kan 1263. Nah, gitu. 1000-nya 1 berarti di depan bobotnya tinggi gitu kan. 200 lebih rendah, 1263, 3 itu paling kecil ya. Ini kebalikan sama jadinya. Jadi posisi 8, bit 8 ini di bit posisi 8 ini ada di bobot yang lebih tinggi, makanya didulukan. Nah ya, kemudian satu lagi dan satu lagi ya. Jadi bit HC kita adalah 0111. Jelas ya? Oke, sampai di sini paham ya. Tapi ini kan belum selesai nih, kita baru cara proses penyisipan, cek errornya belum. Jadi kita akan lanjutkan pada video berikutnya supaya nggak panjang-panjang. Oke, kita ketemu di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.